Semangat pagi anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Biarlah pada pagi hari ini yang indah ini, kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian, satu hal yang kurindu. Karena biarlah kita memiliki kerinduan untuk terus menyembah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Bapa.
Biarlah pada hari ini Tuhan, semuanya juga merasakan setiap kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, sebentar ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Saya berharap hari ini anak-anak dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada sakit penyakit yang datang menyerang ke dalam rumah kalian masing-masing. Sebelum hari ini kita devotion, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih ketika Tuhan Yesus boleh memberkati kami dari tidur tadi malam sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi sehat dan fresh, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah secara pribadi dan singkapkan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita mau ayat hafalan dulu di minggu ini. Masih ingat enggak? Kira-kira ayat hafalannya itu diambil dari mana? Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Apa bunyinya? Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk hari ini tema kita saya beri nama adalah The Key to a New Life. Diambil dari mana? Dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Apa bunyinya? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekarang kita mengerti kalau orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia otomatis akan menjadi ciptaan baru. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, menjadi ciptaan baru karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Kata baru di 2 Korintus 5 ayat 17 tadi itu menggunakan kata-kata kainos di dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya apa? Yang artinya adalah baru dalam hal mutu atau sebuah kualitas. Jadi hidup yang baru itu akan menghasilkan kualitas mutu yang lebih baik dari manusia yang lama. Jadi bukan hanya berganti cover saja, tetapi juga mutunya lebih baik. Itu maksud dari kata-kata baru di 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang pertanyaan seperti ini. Apa sih kuncinya agar kita itu semakin bermutu hidupnya setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat atau setelah kita bertobat? Kira-kira kuncinya apa saja? Setelah saya selidiki, ada 4 poin penting kunci yang membuat hidup kita akan semakin bermutu, hidup kita semakin berkualitas setelah kita mengalami perubahan hidup atau pertobatan. Yang pertama diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Saya bacakan dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita ngerti maksud Paulus apa? Paulus mau supaya kita itu meninggalkan cara hidup, gaya hidup di masa lalu kita. Kemudian tidak pernah lagi untuk menoleh ke belakang, mengingat-ingat masa lalu. Setelah itu mengarahkan pandangan atau tujuan kita ke depan atau ke masa depan.
Itu kunci pertama ketika hidup kita mau lebih berkualitas dan bermutu setelah bertobat. Jadi jangan lagi melihat masa lalu, tinggalkan gaya hidup yang lalu dan arahkan kepada tujuan yang baru, yaitu masa depan yang lebih baik. Kunci yang kedua diambil dari Kolose 2 ayat 6. Saya bacakan ya. Diambil dari Kolose 2 ayat 6. Bunyinya adalah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jelas sekali, secara eksplisit Alkitab mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, ya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, artinya kita tetap harus melekat hidup dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Itu artinya kita melekat di dalam Tuhan, bukan lagi di dalam pergaulan yang lama, di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, ini adalah kunci yang kedua yang membuat hidup kita akan semakin bermutu ketika kita sudah lahir baru. Nah, sekarang kita cek lagi kunci yang ketiga apa? Kunci yang ketiga diambil dari 2 Korintus 6 ayat 17. Saya bacakan ya. Dari 2 Korintus 6 ayat 17. Bunyinya adalah, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jelas sekali bahwa di 2 Korintus 6 ayat 17 ini mengatakan bahwa setelah kita lahir baru, kita meninggalkan gaya hidup yang lama. Kita meninggalkan gaya hidup yang lama. Tidak boleh menoleh ke masa lalu. Yang ketiga adalah kita harus memisahkan diri dari lingkungan di masa lalu kita. Susah, berat, tapi sangat ekstrim kan? Justru itu sangat efektif sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun juga tidak pernah kompromi. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus tinggalkan lingkungan, pisahkan dirimu, pisahkan. Karena dikatakan bahwa aku akan menerima kamu. Lah kalau kita sudah bertobat, tetapi kita tetap bergaul, kita punya hubungan yang tetap kait dengan masa lalu kita, percuma dong pertobatan kita. Nangkap ya? Artinya supaya hidup kita semakin bermutu, kunci yang ketiga adalah kita harus memisahkan diri. Benar-benar keluar dari lingkungan yang membuat kita hidupnya kembali masa lalu, sehingga celah atau peluang untuk balik ke masa lalu itu semakin kecil, tidak semakin besar. Itu kuncinya. Nah, sekarang kunci yang keempat diambil dari Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan ya. Dari Filipi 4 ayat ke-8. Bunyinya adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di sini mengatakan bahwa kita harus mengisi, kita harus merubah konsep pikiran-pikiran dunia yang selama ini memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baru, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Apa saja? Tadi disebutkan, yang pertama adalah pikiran mengenai yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Ada 7 hal pikiran-pikiran yang baru yang harus kita masukkan ke dalam konsep kehidupan kita, sehingga tidak akan ada celah lagi bahwa pemikiran-pemikiran kita di masa lalu itu akan memenuhi lagi. Tidak, kenapa? Karena semua sudah diinstal ulang dengan pemikiran-pemikiran yang baru, yaitu pemikiran-pemikiran yang seturut dengan kehendak Kristus, sehingga tidak ada celah lagi akan ada pikiran duniawi yang akan menyeret kita
balik lagi ke masa lalu kita. Itu adalah keempat kunci bagaimana hidup kita semakin bermutu dan semakin berkualitas di kehidupan yang baru setelah kita mengalami pertobatan. Nah, kalau kita melakukan keempat-empatnya ini, maka kehidupan kita akan semakin tertata dengan rapi dan meminimalkan peluang untuk balik lagi ke dalam kehidupan yang kelam atau di masa lalu. Semua pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Kalian punya free will masing-masing, kehendak bebas masing-masing. Kalau kau lakukan keempat-empatnya, maka hidupmu akan diberkati dan hidupmu akan semakin berkualitas dan bermutu baik. Karena hari ini seperti yang tertulis di Ulangan 11 ayat 26 mengatakan demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Silakan anak-anak pilih, mau pilih berkat atau pilih kutuk. Saya berharap anak-anak bisa memilih yang bijak supaya kehidupan kami semakin berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ketika Tuhan Yesus boleh mengajari keempat kunci supaya kehidupan kami semakin bermutu, semakin berkualitas setelah kami mengalami pertobatan. Ajari kami setiap hari untuk belajar disiplin agar kehidupan kami semakin tertata dengan baik, sehingga pertobatan kami mengalami perubahan yang signifikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sebentar kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai siang nanti. Berkati setiap pelajaran yang anak-anak keserap, Engkau berikan kepintaran lebih, kecerdasan lebih, agar mereka bisa menangkap semua materi yang diberikan oleh guru mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.